Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Di sini langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prop firm yang ada di area sini ya guys ya. Kemarin saya membuat postingan 1 hari yang lalu. Ya mungkin ini hampir 2 hari ya. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang terkait prop firm. Saya akan menjawabnya di video ini. Jadi simak baik-baik ya guys ya. Oke, tentang pertanyaan pertama saya pilih dari yang paling bawah ya guys ya. Yang pertama kali nanya. Berarti intinya kita tidak dibatasi trading kan Bang, baik itu hari ataupun lotnya. Yang penting profit, di sini yang dibatasi lossnya begitu kan? Eh hampir hampir iya guys, tapi sebenarnya lotnya itu dibatasi ya guys ya. Jadi ada ada batasan lot lah. Nah, batasan lot ini sebenarnya tinggi banget ya guys ya. Di sini akan saya contohkan di funding tips saja. Sebenarnya di setiap platform itu ada ini ya guys ya. Ada aturannya masing-masing. Tapi kalau funding pips, di sini saya contohkan yang funding pips ya. Di sini kalau funding pips, kalian bisa lihat ini di area rules ya. Kalian bisa ketikkan saja guys, kayak misalnya ya, misalnya kalian ketikkan saja kayak funding pips trading rule gitu ya. Ini sama juga misalnya kalian di funded next atau apa gitu terserah guys, tapi saya menyarankan funding pips saja ya guys ya. Di sini ada funding pips. Sebenarnya funded next juga bagus kok guys, tapi ya terserah kalian lah. Nah, di sini kalian tinggal pilih guys, ini yang zero step, two step atau apa gitu. Tapi kalau untuk pertanyaan yang tadi ya, kalau apakah kita tidak dibatasi trading terkait lot, kalau lot dibatasi ya guys ya. Tapi batasannya besar banget guys. Di sini ada trading behavior and rules. Sebentar, di area sini saya kira guys. Nah ini ya, jadi maksimum lot exposure limit per account. Setiap akun itu dibatasi ya guys ya. Kalau akunnya 25.000 maksimal opennya itu 10 lot. Tapi 10 lot kan besar banget guys. Masa kalian open 10 lot ya? Di akun 25.000 itu. Kan terlalu besar ya. Kalau akun di 50.000 maksimal 20 lot. Kalau 100.000 maksimal 40 lot. Tapi kalau akunnya 5.000 sama 10.000, kita kan kemarin bahasnya yang akun 10.000 ini ya buat belajar ya. Dan kalau berhasil kan ya nanti masih dapat profit lumayan gitu guys. Nah itu there is no limit ya, berarti nggak ada limitnya. Berarti bebas guys. Intinya kalau kalian pilih pilih yang akun 10.000 itu atau 5.000 itu nggak ada batasan lotnya ya, nggak ada batasan lotnya. Kalau waktu emang jelas nggak ada guys. Kalau baik hari sekarang udah nggak ada batasan waktu ya. Dulu yang platform versi dulu ada guys, tapi sekarang hampir semua platform tuh ya baik apa aja lah, funding pip, funded next, atau the fivers atau yang lain-lainnya itu masih banyak platform lainnya itu nggak ada batasan waktu guys. Ya kalau lossnya jelas dibatasi ya guys ya. Kalau loss jelas dibatasi. Ada maksimum daily loss sama maksimum loss ya guys ya. Kalau maksimum daily loss itu misalnya di sini ya. Misalnya di sini kita pilih yang dua step. Ini kan dua step. Berarti ada dua step untuk challenge-nya guys ya. Kemudian akunnya 10.000. Nah kemudian di sini maksimum lossnya 10% ya. Jadi 10% dari 100.000 ini berapa? Berarti 10.000 ya guys ya. Saya terus di sini. Jadi kalau akun kalian yang saldonya itu 100.000 nanti udah loss banyak 100.000, maka akun kalian akan breach guys. Akun kalian akan hilang dan modalnya yang $500 ini nggak akan dikembalikan ya. Terus kemudian maksimum daily loss ini 5%. 5% berarti 5.000 ya guys ya. Jadi sehari kalian nggak boleh loss lebih dari 5.000. Kalau hari itu kalian udah loss sebanyak 5.000, kalian harus out ya guys ya. Harus nggak boleh trading lagi di hari itu. Harus nunggu besoknya gitu. Dan ini ada semua kok guys nanti di dashboard. Jadi ketika kalian beli akunnya, nanti di dashboard itu ada di dashboard di website ini ya. Kalian tinggal buka akun kalian gitu. Nanti akan ada, maksudnya kayak maksimum lossnya kan 10%. Sekarang tuh kalian sedang loss sebanyak 1% misalnya atau 1,5%. Jadi jatah lossnya itu tinggal berapa itu ada semua guys di situ. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi datanya lengkap banget guys. Nah terkait apa ya reviewnya mungkin nanti saya akan buat review khusus guys untuk funding pips ini ya untuk membahas apa itu funding pips, apa itu yang pro, apa itu yang one step, yang zero itu nanti ya guys ya. Kita di sini akan menjawab pertanyaan ini saja. Oke, berarti ini sudah selesai ya guys ya untuk yang pertanyaan pertama. Saya harap paham ya guys ya. Tapi kalau satu layer jumlah lotnya besar nggak apa-apa bang. Kalau misal 0,6, aduh 0,6 itu masih sedikit banget ya guys ya kalau di problem. Jadi nggak ada nggak ada masalah guys.
Apalagi cuman satu lot tuh nggak apa-apa ya, nggak apa-apa banget ya. Tadi kan ada batasannya ya, tadi bisa kalian play ulang. Tapi itu kan tadi di akun yang 25, 50 sama 100.000 ya. Kalau akun 5K sama 10K nggak ada batasannya guys ya. Apalagi batasannya tadi 20 lot ya. Kalau cuma satu lot nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, nggak akan kena masalah ya. Terus terkait layer juga nggak boleh ya guys ya, layer terlalu banyak. Jadi saya sarankan kalau dalam platform ini kalian nggak usah layer-layer ya guys ya, nggak usah layer yang kayak kayak gini, nggak usah guys, bahaya. Bahaya kayak gini. Gini bisa dianggap gambling guys. Sebenarnya ada aturan gambling ya. Aturannya itu ada di mana ya? Di sini akan sebenarnya nggak ada yang bertanya tentang layer ya, atau ada ya? Sebentar, kita akan kembali ke yang tadi guys. Kalian ketikkan saja ya di Google funding tips rule trade gitu, atau rule atau trading rules gitu. Nanti kalian cari cari yang ini guys, trading rules and policies atau apa itu bacanya. Nah, buat kalian yang apa yang udah beli, kalian ketik dashboard di atas itu ya, di pojok atas ini ada dashboard nih guys. Ada dashboard. Jadi kalau kalian udah beli akun, nanti ada dashboardnya guys. Di situ akan kelihatan lah kalian tuh targetnya kurang berapa, terus ininya kurang berapa, itu akan ada semua di situ guys. Nah, di sini ini ada semua ya. Di sini terkait trading instrumen misalnya. Kalian bisa lihat trading ini, di sini bisa trading kripto, bisa trading di gold, di forex, itu semua bisa ya guys ya. Nah, di sini ada toxic trading flow. Ini yang terkait lot tadi ya. Nah, ini gambling behavior ini guys. Ini ya. Nah, ini kalau kalian nggak paham ya, ini kan sebenarnya rule yang menyatakan bahwa ini guys, bahwa kita your biggest loss should not exceed ini 33% ya guys ya, of the account size on the master account only. Berarti nanti kalau udah di master account, tapi master itu kalau kalian udah lolos evaluasi ya guys ya. Kalau nanti udah di master account yang udah profitnya itu bisa kalian WD, itu kalian nggak boleh biggest loss itu nggak boleh 3%. Jadi misalnya kalian ada 5 kali trade ya. 1, 2, 3, 4, 5. Akunnya 100.000, 10.000 misalnya. Akun ini kan nggak boleh loss lebih dari 3% biggest lossnya guys. Jadi 3% yang dari 100.000 itu berapa? 300 ya guys ya. 300 dolar kan. Nah, berarti ada 5 trade ini kalian nggak boleh, misalnya di sini min 200 berarti masih aman. Ini mungkin min 100 masih aman. Kalau misalnya ini profit tiba-tiba 500 itu berarti aman. Kalau tiba-tiba ada minus 350, nah ini nggak boleh ya guys ya. Nggak boleh. Jadi nggak boleh minusnya itu lebih dari 3%. Tapi itu nanti ketika sudah akun master guys. Nah, kalau kalian nggak paham ya, ini gampang guys. Karena tinggal copy saja kayak gini. Ini ada aturan overtrading juga. Karena tinggal salin terus kalian pakai Google terjemah ya guys ya. Kalau saya biasanya pakai aplikasi ini. Ini yang aplikasi dari Apple ya guys ya. Kalian bisa ketikkan saja di Google Translate itu ya. Itu udah gampang banget lah, saya kira nggak perlu saya kasih contohnya ya. Nah, di sini kalian langsung bisa lihat guys. Ya, ini kerugian terbesar Anda yang mulai sini. Kerugian terbesar Anda tidak boleh melebihi 3% dari ukuran akun di akun master saja. Berarti nanti ketika akun master guys. Terus ini perdagangan berlebihan ini yang udah over trading tadi ya guys ya. Terus menerus masuk dan keluar dari perdagangan tanpa strategi atau yang jelas, tanpa strategi atau alasan yang jelas. Ya, jadi kalian kayak terus-terusan masuk, terus-terusan layer loss langsung, oh ini loss, aduh langsung 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 open lagi ya. Nanti kalian akan kena aturan over trading itu ya guys ya. Itu gampang kok. Asal kalian pakai rule yang saya pakai kemarin itu, ya resiko 1%, kemudian pakai strategi itu, atau kalian pakai strategi sendiri boleh guys, tapi jangan layer ya, jangan layer guys. Jangan layer. Saya nggak menyarankan layer ya. Saya rasa layer masih boleh sih guys, tapi ada batasannya 3 atau berapa gitu. Lupa saya guys di sini tuh. Soalnya beda-beda ya, dan saya saat ini sedang fokus di WMT guys. Kalau kalian tahu di W Master Trade itu ada ada funded lain lah, dan saya udah lupa ya di funding tips ini. Saya juga nggak pernah layar gitu guys. Jadi saya nggak terlalu merhatiin, tapi kalau kalian pakai strategi yang mirip seperti saya kemarin, jadi sekali open itu ya satu 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 layer, kemudian nanti TP-nya itu jelas, SL-nya itu jelas, itu aman banget guys, aman banget. Lama nggak apa-apa ya guys ya, lama nggak apa-apa ya. Kalau kalau kalian mengelola, misalnya kalian beli yang akun 10.000 dolar gitu ya. Misalkan kalian butuh 6 bulan itu. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa banget. Setelah 6 bulan, kalian udah dapat akun master, ya. Kemudian ini profitnya bisa di WD guys. Profitnya bisa di WD. Nah, kalau kalian udah berhasil mengelola ini, kalian kan berarti kemungkinan berhasil juga guys kalau nanti mengelola akun 100.000.
ya kan? Nanti resikonya sama aja, misal di 10% kalian meresikokan di setiap trade itu 1%, karena di sini juga 1% gitu ya. Kalau di sini di 10.000 kalian profitnya itu 100 per trade, kalau di sini profit kalian udah 1.000 ya. Jadi nggak usah buru-buru ya guys ya. Kalau kalian buru-buru nanti malah, pokoknya orang kalau cepet-cepet pengen kaya di trading ini kadang malah malah loss terus guys, malah MC terus gitu. Jadi santai saja gitu jawabnya guys. Kok jawabnya sih apanya? Tradingnya ya. Terus pertanyaan selanjutnya ya guys ya, mau tanya kalau transaksi nginep di hari Sabtu Minggu kemudian Senin TP kena swap gak bang? Beda-beda ya guys ya, tapi kalau di Funding Tips nggak ada swapnya guys, jadi aman. Kemudian tutorial cara daftar bikin akunnya sampai pembayarnya bang, itu gampang banget guys sebenarnya. Kalian tinggal ini ya, ini by challenge di sini ya, by challenge. Nah di sini kalian harus login dulu guys. Nah ini ya guys ya, ini dashboard dari Funding Tips ya guys ya, ini dashboard saya, ini saya. Ya ini dashboard lah guys. Nanti ini ada beranda di samping kiri sini ya. Sini kalian bisa lihat. Di sini nanti ada beranda, kemudian ada challenge, ada kompetisi. Pokoknya ini kalau udah kalian bikin akunnya gampang guys. Tinggal pakai email seperti biasa ya. Nah di sini kalian ketik new challenge ini ya untuk pembelian nanti. Nah, setelah kalian pilih ini guys, pilih new challenge tadi, kalian di sini tinggal pilih aja akunnya guys ya, misalnya one step, two step ya. Terus yang awal tadi pokoknya kalian pilih akun-akunnya, setelah itu di sini ada harganya, terus I agree, terus langsung dibayar guys. Itu gampang banget ya. Nah, untuk payout nanti pembayarannya itu gampang juga guys. Oh ya, kalau kalian mau pembayaran di sini kalian harus isi nama, last name dan ini ya. Saya nggak bisa nyontohin guys karena saya nggak sedang beli ya. Pokoknya nanti kalian isi saja ini alamat-alamatnya ini ya, ini gampang banget kok guys. Ini alamatnya diisi yang sesuai ya, karena nanti kalau sudah apa sudah trading di trading sudah pakai akunnya itu guys, nanti masih kalau udah lulus challenge itu ada KYC ya. Jadi harus kita ngirim foto KTP dan sebagainya. Tapi itu aman kok guys, itu aman. Ya ya seperti biasa lah guys, kayak kita daftar di broker kayak gitulah biasa ya. Oke, untuk pembayarannya apa ya? Orang-orang kemarin teman-teman ada yang nanyain ya guys ya, pembayarannya gimana? Kalau saya pakai Bank Jago guys, atau pakai kripto. Kalian ada yang tahu kripto nggak ya? Misalkan kayak Binance atau aplikasi Indonesia apa ya guys ya? Kayak Pintu mungkin ya, atau toko kripto gitu. Kalian tahu kayak gitu nggak guys? Kalau kalian tahu yang kayak kripto gitu bisa pakai kripto guys. Jadi kalau saya biasanya pakai Binance atau Bank Jago ya. Atau kalau kalian bingung, kalian pakai Bank Jago aja. Kalian download aplikasi Bank Jago di Google, guys. Itu gratis itu, ya. Itu gratis dan nggak ada biaya bulanannya di situ. Saya udah lama daftar itu, guys. Kayaknya udah 2 tahunan kayaknya. Sejak saya awal di platform dulu. Terus di situ gratis. Terus juga apa ya? Ya enak guys Bank Jago itu. Kalian akan dapat yang Visa kan ini pembayarannya pakai Visa atau Mastercard ya. Kalian ada di situ guys. Ya ada di situ. Oke, gampang lah pokoknya guys. Ini cara daftar funding tips ini dan cara pembayarannya saya kira aman ya. Bang, kan kalau kita beli akun 10K itu DD-nya 10%, 1.000. Iya benar. Abang bilang risk anti 100, jadi 10 loss bakal gagal. Iya benar. Kalau aku buat risk per entry-nya 5% dari 10.000 tuh jadi 5% dari 1.000 itu jadi 50 sekali loss. Atau profit bisa aja kan nggak harus. Ya bisa aja. Is pokok intinya intinya kalian ingin mengurangi loss kan? Masa ingin mengurangi resiko kan nggak apa-apa, guys. Kalian resikokan $10 juga nggak apa-apa ya. Terserah kan. Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa ya, Bang Hendrisan ya. Terus ini Bang Ikang Ikung depo withdraw lewat apa kan? Kalau saya deponya itu lewat Bank Jago guys seringnya. Kalau withdraw saya seringnya lewat kripto ya. Kalian punya Binance nggak guys? Saya pak soalnya ini ya apa saya investasi di Bitcoin jadi saya pakainya Binance guys. Nah di Binance itu enak banget guys. Karena kita kita tinggal pakai USDT ya, kita kirim pakai Tron atau apa jaringannya itu bebas biasanya guys. Gampang kok proses daftar sampai tradingnya bang. Daftarnya yang kayak tadi ya guys ya, kalian tinggal daftar. Nah di sini kalian tinggal inilah tinggal continue to payment di sini. Pembayarannya nanti pakai Bank Jago guys. Kalian saya sarankan ini aja sih, daftar Bank Jago aja sih. Nggak sampai 10 menit selesai sih guys daftarnya itu. Tinggal ngirim KTP, foto, udah selesai. Maksudnya kita nggak harus ke bank juga. Setelah itu tinggal apa? Tinggal deposit. Maksudnya tinggal transfer ke akun Bank Jago. Nah dan Bank Jago aman guys. Itu kan di bawah Bapepti ya. Maksudnya aman lah di Indonesia. Aman guys. Terus gampang guys, nanti kalau udah daftar ini kalian akan dikirimi email tentang ini ya, tentang password sama server untuk di MetaTrader 5. Nah, ini kan di sini ada COS platform guys. Nah, platformnya kalian pilih yang MetaTrader 5 ya. Yang ini. Yang ini kalian kalau ini ya, ini MetaTrader 5 atau kalian kalau kalian mau pakai MetaTrader juga boleh guys. Tapi kalau si trader ini bayar tambah $20 ya. Ah, pakai MetaTrader aja guys yang seperti biasa ya.
seperti biasa kita pakai itu aja enak. Terus nanti setelah itu kalian akan dikirimi di email guys tentang password sama servernya. Jadi tinggal langsung entry dan langsung masuknya langsung masuk di MetaTrader-nya dan langsung entry aja gitu, langsung trading seperti biasa ya. Ditunggu videonya bang, ya bang. Apakah ada platform yang cocok untuk modal kecil? Udah ini bang, udah. Kalian pakai funding tip aja ya. Pakai funding tips aja. Pakai funding tip aja guys. Sini akan saya tunjukkan lagi ya. Sebenarnya ada juga guys kayak apa ya, kayak funded next itu juga bagus sebenarnya. Tapi apa ya, funded next lebih mahal guys, lebih mahal dia. Yang paling murah tuh bener ini guys. Kalau kalian nggak mau yang 10.000, misal mau coba-coba dulu, kalian coba yang 5.000 aja guys, cuma 36 ya. Ini mungkin sekitar berapa guys? Berarti 600-an ribu mungkin ya, atau sekitar 600-an ribu lah ya, yaitu ya. Kalian pakai yang akun 5K ini udah cukup guys. Itu udah modal kecil gitu guys, cukup lah ya. Terus apakah cara depositnya sama seperti deposit di broker? Mirip sih guys, tapi di broker itu kan kadang udah ada pembayaran Indonesia ya. Tapi kalau di sini nggak ada guys. Di sini pembayarnya harus pakai luar negeri ya, jadi harus pakai Visa guys, Visa. Pakai Bank Jago guys atau pakai kripto ya. Kalau saran saya Bank Jago aja sih. Gampang itu Bank Jago guys, tinggal kalian sekarang download Bank Jago, terus buat akunnya ya, buat akun banknya, terus kalian tinggal nanti transfer ke Bank Jagonya, beli challenge langsung gampang ya, langsung dapat. Nah, kalian bisa pakai link yang ada di bawah ini ya, pakai kode referralnya nanti dimasukkan ketika mau beli challenge-nya supaya kalian dapat diskon ya guys ya. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa guys, tapi itu dapat diskon 5%, lumayan ya. Misalnya kalian pakai yang akun berapa ini, $500 ya, 5%-nya mungkin sekitar berapa guys berarti? Ya mungkin ya itulah ya, dihitung sendiri. Ini nanti lumayan guys buat tambah-tambahan diskon. Oke ya guys ya, saya rasa sudah saya jawab semua, dan video tentang di sini kan saya buat playlist tentang platform ya guys ya. Ini playlistnya belum selesai ya. Nanti saya akan buat lagi, mungkin besok saya akan upload lagi terkait lanjutan dari ini. Nanti akan saya review full lah beberapa beberapa ini ya guys ya, beberapa platform yang bisa kita pakai ya, kayak mungkin Funded Next atau Funding Pips atau WMT atau apa gitu, nanti akan saya review guys supaya kalian nggak bingung ya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.